Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam sukacita karena mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita saat ini. Kita diberikan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita dalam menghadapi tantangan hidup kita. Dan Roh Kudus membawa perubahan dalam hidup kita. Saya membacakan untuk kita firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari ayat Roma 12 ayat 2 ini, ada dorongan untuk berubah dalam hati jiwa pikiran kita. Salah satu perubahan adalah berubah dari covidiot. Dalam Urban Dictionary dijelaskan bahwa kata covidiot berasal dari dua kata, yakni covid yang mengacu pada COVID-19, kata idiot yang berarti bebal, orang yang berperilaku seperti orang bodoh, rendah kecerdasannya. Covidiot bisa dianggap orang yang keras kepala, bebal, tidak mau bertanggung jawab, dan mengabaikan protokol COVID-19. Covidiot digambarkan mengabaikan akal sehat, mengabaikan ilmu kesehatan, dan nasihat profesional tentang cara menghadapi penyebaran virus corona. Covidiot juga menggambarkan orang bebal yang panik, menimbun belanjaan pada saat pandemi COVID, sehingga orang lain tidak mendapat belanjaan. Covidiot suka menyebarkan ketakutan terhadap COVID-19. Contoh Covidiot, orang yang merasa saleh menggunakan jubah agama, mengamuk ketika ditegur petugas karena menyalahi PSBB. Supirnya tidak pakai masker. Kapasitas penumpang di mobil melebihi aturan PSBB. Contoh lain, seorang suami marah-marah, tidak mau ditegur petugas karena istri duduk di samping supir. Padahal menurut PSBB, penumpang duduk di belakang supir. Covidiot berarti orang mau suka-sukanya sendiri di tengah pandemi. Ia tidak mau ikut aturan protokol COVID-19. Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, diharapkan sekali banyak orang berubah menjadi ikut bertanggung jawab, peduli terhadap penghentian penyebaran COVID-19. Memasuki masa new normal, masyarakat semuanya diharapkan ikut mempersiapkan diri dengan kebiasaan baru sesuai protokol COVID-19. Mempersiapkan diri dengan berubah dari pola hidup lama dan masuk ke pola hidup baru. Pola hidup lama tidak memakai masker, maka pola hidup baru, suka atau tidak suka, wajib memakai masker saat keluar rumah. Sama halnya dengan orang yang tidak suka pakai helm pada waktu pemberlakuan penggunaan helm. Tapi sekarang wajib pakai helm dan sudah menjadi kebiasaan baru kalau keluar rumah dengan motor. Tapi ada orang merasa wajib pakai helm karena takut ditilang. Kalau tidak ada polisi, helm dilepas. Tapi ada orang berubah hati, jiwa pikirannya. Dia sadar pakai helm untuk keselamatan dalam berkendaraan. Sekarang, kita wajib pakai masker kalau di tempat ramai. Namun ada juga orang yang memakai masker karena takut didenda. Tapi ada orang juga memakai masker karena berubah hati pikirannya. Dia memakai masker karena secara sadar ingin mencegah penularan COVID kepada dirinya dan juga kepada orang lain di sekitar dirinya. Berubah karena kesadaran inilah yang sangat diharapkan.
berubah ketika membawa penumpang di mobil, hanya sopir di depan dengan menggunakan masker, penumpang lain duduk di belakang, di bangku belakang, juga menggunakan masker dengan jumlah yang terbatas, tidak penuh. Demikian juga kebiasaan bersalaman, tidak lagi bersalaman dengan sentuhan tangan dan menjaga jarak. Kita perlu berubah dengan kesadaran, bukan karena ancaman dalam mengikuti protokol COVID. Pola hidup orang beriman mengalami perubahan dari hidup lama menjadi hidup baru. Perubahan hidup yang baru adalah perubahan hati, jiwa, pikiran, kemudian tindakan sehari-hari. Perubahan itu bukan hanya pikiran dan hati saja, tapi nyata dalam perubahan perilaku sehari-hari. Perubahan bukan sekedar tampak luar. Kalau ada petugas baru berlagak disiplin. Kalau tidak ada yang melihat, kembali pola hidup lama, tidak disiplin, tidak ikut protokol COVID. Kalau tampak luar dalam beriman, kelihatan rajin membaca Alkitab. Tapi tidak ada firman Tuhan yang mau dilakukan dari bacaan Alkitab yang dibaca. Perubahan itu dimulai dari hati. Hati itu pusat kemauan dan pusat mengambil keputusan yang baik dan tidak baik, yang benar dan salah. Pembaharuan dalam hati itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja bagi orang yang sudah mengakui dan menyesali dosa, menerima penebusan Yesus, diampuni dan dibaharui, serta dituntun Roh Kudus dalam hidup baru. Orang yang berubah bukan karena usaha sendiri dengan melakukan aturan agama atau aturan ibadah, tapi karena rahmat kemurahan Allah. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika kita menyesali dosa, maka Allah melalui Roh Kudus akan memampukan kita menerima dan melakukan kehendak Allah. Seorang suami, Pak H, kerja dan tinggal di Pasuruan. Istri W di Banyuwangi. Pak H hidupnya menyimpang dan berfoya-foya. Istri dan anak menderita karena Pak H tidak mengirimkan uang. Akhirnya istri menyusul ke Pasuruan, menyampaikan keluh kesah pada suami yang hidup tidak senonoh. Suami malah melakukan kekerasan terhadap istri. Istri W bertambah berat penderitaannya. Ia hanya berdoa dan berserah pada Tuhan agar memberi jalan dalam menghadapi penderitaan. Pak H jatuh sakit, tidak bisa bekerja berat. Akhirnya mereka kembali ke Banyuwangi. Masalah baru menimpa. Utang suami puluhan juta harus dibayar. Uang tidak ada. Akhirnya ibu mertua menjual rumah untuk membayar utang H. Dan mereka pindah ke daerah lain. Pak H berjualan soto. Seorang teman mengajak Pak H mengikuti pembinaan rohani. Pak H bersedia mengikuti pembinaan rohani tersebut. Dia mendapat penjelasan bagaimana menjadi suami yang sejati, yang bersih. Pulang dari pembinaan itu, ia menyesali semua perbuatan yang salah selama ini di hadapan istrinya. Pak H selanjutnya terus hidup bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan dan bersukacita bersama istri dan anak-anak. Melalui kisah Pak H, kita meyakini perubahan terjadi karena Tuhan Yesus diterima dalam hati Pak H yang sudah tulus menyesali dosa. Ketika Yesus hadir di hati, akan ada perubahan besar. Yesuslah yang mengubah jiwa menjadi segar, sukacita, bergemar.
orang yang berubah, diberikan pikiran yang terang dalam menghadapi masalah hidup. Seperti nyanyian PKJ 239. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Perubahan paha juga karena dukungan doa seorang istri yang tekun dan berserah pada Tuhan. Juga dukungan keluarga dan teman yang mengajak mengikuti pembinaan rohani. Doa kita bukan hanya mendoakan makanan, minuman, pekerjaan, kesehatan, tetapi berdoa agar diri kita menyesali dosa dan mendoakan orang di sekitar kita, anggota keluarga, anggota masyarakat, agar menyesali dosa dan mengalami perubahan dari Tuhan. Banyak perubahan yang kita doakan, seperti berubah dari menyebar kebencian, ketakutan, dan berita palsu. Berubah dari penggunaan keuangan negara yang menyimpang, berubah dari sikap intoleran, dan lain-lain. Kita berdoa untuk perubahan dari pola hidup lama menjadi pola hidup baru, new normal, yang bertanggung jawab dalam pencegahan COVID. Kita mendoakan agar kebebalan, kekerasan hati diubah Tuhan, sehingga semua orang siap memasuki pola hidup baru, new normal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami dan anggota keluarga kami, anggota masyarakat, untuk menyesali dosa kami, khususnya dalam masa pandemi COVID ini. Perbaharui kami, biarlah Yesus masuk di hati kami, Roh Kudus bekerja di hati kami, di hati anggota keluarga dan anggota masyarakat, sehingga makin banyak orang bertanggung jawab dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Amin.